Ya, silakan Bu Aspina, cantik. Makasih Bu Risna. Bu Risna di kantor ini. Izin masih di rumah. Saya kira di kantor. Iya. Iya, baik. Di Saya kantor. lanjutkan lagi ya teman-teman semua. Kita semuanya ada berapa orang? 10? Iya, Bu. Ada 10. Berarti satu orang yang belum ada ya. Siapa ya yang belum masuk? Lapor Ibu, Ibu Mona Bu belum masuk Bu. Something wrong. Ada yang apa ini kendalanya apa? Sudah masuk, Bu. Namanya siapa? Deva. Pak Deva, Bu. Pak Deva ya. Oke. Itu sudah, Bu. Ya, baik. Lengkap, Oke. ya. Jadi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aspina Widya Suara, ahli media di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, yang hari ini akan bersama teman-teman dalam agenda 2. Kita akan bertemu 2 kali ya teman-teman, hari ini dan insya Allah nanti kita ketemu lagi itu di hari Selasa. Ya, jadi hari Jumat ini dan nanti tanggal 26 ya kita akan masuk lagi selama 3 jam pelajaran. Untuk hari ini kita 2 jam pelajaran hanya sampai jam 9 pagi ya, jadi kita memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk banyak brainstorming, diskusi ya masalah materi di agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar PNS. Oke, nah itu perkenalan singkat saya. Sekarang saya ingin teman-teman memperkenalkan diri. Silakan sebutkan namanya dan unit tugasnya di mana. Cukup 2 itu saja ya. Jadi nama dan di mana tempat tugasnya. Boleh, silakan. Kita mulai dari Pak Rizky. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Rizky, unit kerja saya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Motong. Oke, Badan Pendapatan ya. Baik, terima kasih Pak Rizky. Pak Ferdi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya. Ya, nama saya Ferdi Arianto Tosinde dan sekarang bertugas di Puskesmas Sumbersari. Oke, sebagai apa di Puskesmas? Sebagai perawat, Bu. Sebagai perawat. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Ya, Bu. Sekarang Sri Marsita. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Sri Marsita Pantalo. Tempat kerja saya sekarang ini di RSUD Anontalopo Parigi. Rumah sakit. Sebagai apa, Bu Sri? Sebagai bidan. Bu Bidan. Baik, terima kasih. Pak Fajar. Ini ada namanya sama dengan anak saya nih. Fajar, iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Igede Fajar Gunawan. Unit tugas saya di RSUD Anontalopo Parigi sebagai perawat. Perawat ini ya, setempat sama unit kerjanya sama Bu Sri ya. Ya. Lili, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Indrawati Toije. Saya bekerja di unit RSUD Pratama Motong Kabupaten Parigi sebagai seorang perawat di ruang rawat inap. Terima kasih. Perawat, baik. Terima kasih Bu Lilis. Bu Dewi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kusma Utami. Unit kerja saya di UPTD Puskesmas Ongka sebagai bidan. Bu Bidan nih sama dengan Bu Sri ya. Oke. Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ana Novarita. Unit kerja saya di Puskesmas Kasimbar sebagai bidan pelaksana. Bu Bidan nih Kasimbar. Ini saya sering ke Kasimbar juga nih. Kampung suami saya itu di apa itu? Toribulu, Sinjo, apa itu ya? Pinotu, sampai hafal daerah sana itu. Oke, Bidan. Kasimbar. Daerah Kasimbar. Kayaknya ada ponakan saya juga yang di sana jadi bidan. Daerah sana juga, ya. Baik, makasih Bu Ana. Deva. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Deva Sriadi. Unit kerja saya di Rumah Sakit Pratama Motong. Saya kerja di ruang UGD sebagai perawat. Perawat, baik. Terima kasih. Pak Denny.
Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny, instansi saya di Dinas PUPR. Di sana saya sebagai staf di sumber daya air. Oke, di PUPR ya. Baik, terima kasih Pak Denny. Bu Mona. Silakan Bu Mona. Bu Mona. Nggak kedengaran suaranya. Bu Mona kerja di mana teman-teman? Di sini Bu, di Puskesmas Tomi ini. Sebagai? Bidan. Bidan. Oh, Bu Mona sebagai bidan juga. Kayaknya bermasalah tuh perangkatnya. Baik, terima kasih ya teman-teman semua sudah memperkenalkan diri. Jadi kita di sini belajar agenda 2. Saya tidak menjelaskan lagi substansi ataupun materi-materi di agenda 2 karena teman-teman sudah mempelajarinya secara mandiri di MOOC-nya. Benar kan teman-teman? Ya, jadi kita tidak membahas satu persatu materi dari berakhlak ini, tetapi kita lebih banyak nanti berdiskusi bagaimana kita mampu menerapkan, ya, mengaktualisasikan nilai-nilai ini di dalam pekerjaan kita sehari-hari sebagai staf, sebagai perawat, ya, sebagai bidan, gitu ya, sebagai staf di PUPR juga, gitu ya, pendapatan. Jadi teman-teman ini rata-rata paling banyak ini bekerja di bidang kesehatan ya sebagai perawat ataupun bidan. Nah teman-teman semua kita sudah lewati agenda 1 ya di agenda 1 dan kita sekarang masuk di agenda 2. Mungkin teman-teman saya tinggal brainstorming saja. Ya teman-teman ini di core value atau nilai dasar PNS itu yang kita kenal berakhlak itu terdiri dari materi apa saja. Silakan teman-teman siapa yang mau mau jawab dan bisa teman-teman bercerita sedikit tentang isinya. Ya silakan Pak Deva dulu. Ya terima kasih buat atas kesempatan tersebut kepada saya. Berakhlak itu singkatan dari yang pertama berorientasi pada pelayanan. Yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, kemudian adaptif, dan yang terakhir kolaboratif. Terima kasih. Bu. Ada 7 ya Pak Deva. Baik. Nah ada satu nilai yang pertama tadi disebutkan oleh Pak Deva, berorientasi pelayanan. Mungkin ada teman yang mau menjelaskan seperti apa sih berorientasi pelayanan itu? Pak Rizky, silakan. Baik, terima kasih Bu. Berorientasi pada pelayanan, kita sepenuhnya melayani masyarakat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi Bu. Oke, itu saja? Ya. Untuk sementara itu saja deh Bu. Berorientasi pelayanan. Oke, ada yang mau tambahkan Pak Rizky? Berorientasi pelayanan. Ya, silakan. Siapa yang mau raise hand? Ana, silakan Bu Ana. Berorientasi pelayanan yaitu seperti melayani seseorang dengan senyum sapa santun setiap bertemu. Contohnya seperti di puskesmas jika ada pasien bertanya selalu dilayani dengan ramah, senyum dan santun dalam kata-kata. Oke, berorientasi pelayanan. Ada yang mau tambahkan lagi? Silakan. Pak Fajar. Fajar ini nama Pak Fajar sama anak saya loh. Anak saya yang bungsu ya itu namanya Fajar. Ini tapi dari tadi dikasih bangun mau ke sekolah itu belum bangun. Tidurnya udah habis subuh sih. Ya, silakan Pak Fajar. Terima kasih untuk kesempatannya. Menurut saya prinsip pelayanan yaitu kita mampu memahami dan memenuhi segala kebutuhan dari masyarakat. Memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik. Ada lagi yang mau tambahkan berorientasi pelayanan? Silakan. Lilis, silakan Bu Lilis. Di dalam melayani kita tidak memilih-milih status yang kita layani. Oke, tidak pilih-pilih ya, mau orang Bugis, mau orang Jawa ya, mau orang Papua, kita tidak pilih-pilih kasih ya.
gitu ya. Tujuannya tetap memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan masyarakat atau pasien yang kita layani. Baik, sekarang masih ada yang mau tambahkan berorientasi pelayanan? Itu saja yang Anda pahami tentang orientasi pelayanan? Masih adakah? Sri, silakan Bu Sri. Ya, berorientasi pelayanan itu bisa juga melakukan perbaikan tiada henti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau orang-orang yang dilayani. Oke, baik. Ada lagi yang mau tambahkan berorientasi pelayanan? Kayaknya cukup sudah itu, Bu. Kayaknya itu semua sudah itu berorientasi pelayanan itu, Bu. Pokoknya layani orang, kemudian penuhi kebutuhannya, berikan pelayanan yang terbaik, pelayanan prima ya, supaya masyarakat puas dengan layanan yang kita berikan. Intinya di situ ya, teman-teman ya. Jadi intinya di situ. Jadi nanti ada yang bu bidan, ada yang perawat, kemudian ada staf ya, staf juga yang bekerja di pendapatan, di PUPR gitu ya. Bagaimana caranya kita mampu memberikan pelayanan yang terbaik ya, pelayanan yang terbaik yang bisa kita berikan sehingga orang yang kita layani itu puas dengan yang kita layani gitu ya, puas mereka terhadap kita. Jadi nanti kan teman-teman ini nanti banyak bertugas mungkin di kampung ya, di kampung ini kan Parigi nih ya, di kampung. Itu Bu bidan anak itu malasku pergi ini periksa, padahal waktunya sudah ini mau periksa. Tapi malasku sama itu ibu. Kenapa? Tidak ramah Ki. Gitu, tidak ramah orangnya misalnya gitu ya. Tidak ini orang malas datang kembali. Malas datang untuk kontrol kembali kehamilannya misalnya, malas datang untuk berobat kembali ya, malasku itu nanti ketemu lagi itu dan Pak perawat itu, Pak Fajar itu namanya, saya ingat terus itu namanya sampai mati, ku ingat itu namanya, jengkel ku lihat misal ya, itu cerita-cerita yang bisa kita dapatkan pada saat kita memberikan pelayanan, itu ya teman-teman ya. Jadi pokoknya Anda harus kalau kalau kita memberikan pelayanan itu ada istilah senyum 21 itu ya, maksudnya 2 cm naik, 2 cm naik. Jadi kalau tidak sama DP ini berarti harus ke dokter, itu ada yang salah gitu. Kalau tidak Pak Deva, tidak simetris. Tidak simetris ya. Kalau senyum kalau sudah tidak sama ini, jangan-jangan ini ada bermasalah ini dengan saraf di wajahnya gitu ya. Jadi harus berikan senyum. Jadi senyum yang terbaik. Kalau sekretaris itu biasanya kalau dilatih untuk senyum. Mereka dilatih untuk senyum. Jadi tesnya itu memperlihatkan senyum. Bagaimana harus senyum gitu ya di dalam memberikan pelayanan. Nah kita juga seperti itu ya. Jadi walaupun dari rumah mungkin bertengkar dengan suami, bertengkar dengan istri. Wait, siapa yang sudah menikah? Angkat tangan. Angkat tangan kayak gini aja deh. Sudah menikah. 1, 2, 3, 4, 5. Pak Rizky belum ini? Sudah. Pak, coba yang belum tadi. Yang belum nikah. Pak Fajar, Pak Rizky, siapa lagi? Bu Lilis belum juga. Sudah menikah, Ibu. Sudah menikah. Berarti tinggal 2 orang yang belum menikah ini. Pak Rizky sama Pak Fajar. Cepat-cepat kok. Nanti kalau sudah keluar itu SK PNS, sudah boleh itu ya. Sudah boleh untuk melamar. Tuh suami saya kedengaran kan suaranya teriak-teriak. Dia panggil anak kesayangannya untuk sekolah itu. Ya, jadi teman-teman semua, berorientasi pelayanan intinya bahwa Anda mampu memberikan pelayanan yang terbaik ya, pelayanan prima, pelayanan yang sesuai standar. Kalau prima bisa pelayanan di atas standar ya. Jadi kita di kantor kan sebagai perawat, sebagai bidan ya, sebagai staf ada standar pelayanan yang kita harus berikan. Benar kan? Ada standarnya. Nah, kita berusaha bekerja memenuhi standar atau melebihi standar yang ada ya, sehingga betul-betul orang yang datang itu merasa puas dengan layanan yang kita berikan.
Misalnya ada perawat ini yang di UGD misalnya ya. Wah, Ibu ini paling sering ini kalau bermasalah dengan UGD. Itu lama sekali itu orang sudah datang tidak cepat tanggap gitu ya. Wah, ini kejadian kayak kemarin misalnya ada saudara yang stroke. Masuk di ruang apa namanya? Di ruang UGD. Masuknya pagi jam 9, tapi nanti masuk ruang rawat inapnya itu jam 10 malam. Wah, ya mau 12 jam itu di UGD. Astagfirullahalazim, ini bagaimana model pelayanan seperti ini? Tentu tidak ada kepuasan, itu jauh. Benar enggak? Siapa tadi yang kerjanya di ruang UGD tadi? Angkat tangan tadi. Pak Deva. Ya, Pak Deva ini. Pak Deva itu unit gawat darurat ya. UGD unit gawat darurat ya, kalau tidak salah ya. Jadi di UGD itu bagaimana seorang perawat di situ harus cepat tanggap ya, harus cepat menghubungi dokternya, kemudian meminta apa yang harus saya segera lakukan gitu ya. Jadi tidak bentuk pasif gitu. Bayangin, ada keluarga saya kemarin itu masuk UGD jam 9 pagi masuk. Bisanya itu masuk ruang rawat itu jam 10 malam. Itu yang tidak karuan sudah modelnya di UGD. UGD itu kan di tempatnya kurang nyaman. Ya, kurang nyaman. Itu Rumah Sakit Undata. Saya tidak tahu kalau rumah sakit lain. Yang menurut saya di Sulawesi Tengah, Rumah Sakit Undata sudah rumah sakit yang terbaik ya dibanding rumah sakit atau tempat layanan kesehatan lainnya gitu ya. Puskesmas dan sebagainya menurut saya sudah bagus. Tapi nyatanya sangat tidak memberikan kepuasan layanan kepada kami ya, kepada masyarakat, kepada kami pelanggannya gitu. Terus sampai saya bolak-balik ke perawatnya. Saya bilang, "Dek, ini kenapa?" "Oh, Bu, nunggu hasilnya." Udah, diam lagi. "Kenapa, Dek?" "Oh, ini Bu, masih tunggu dokternya." Tunggu lagi. Wah, gila. Itu kalau kita pakai baju ini palu panas ya. Ini pakai baju hitam, kekek sok bakar ringat semua, di ruangan UGD kipas angin jauh dari tempat, pokoknya tidak nyaman-nyamannya sekali, itu tidak nyaman. Masih jauh sekali dari kata menerapkan nilai berorientasi pelayanan, di mana memberikan pelayanan terbaik dan masyarakat puas. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang tadi kan sudah bercerita tentang berorientasi pelayanan. Sekarang coba ceritakan ya, 1-2 orang dari nilai berorientasi pelayanan ini, siapa yang ingin sekali merubah layanan yang ada. Anda mungkin sudah amati, kemudian Anda mungkin sudah jadi honorer, atau Anda sudah masuk ke sana, wah kayaknya yang ini deh yang harus saya rubah di kantor ini, sehingga orang lebih nyaman, orang suka datang ke tempat kita untuk dilayani, mereka puas gitu ya. Dari yang sudah Anda amati selama ini di tempat unit tugas, apa kira-kira yang mau saya perbaiki? Oke, Pak Deva, silakan. Oke, terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya, terima kasih. Selama kurang lebih sekitar setahun saya menjalani aktivitas di rumah sakit saya bekerja, rumah sakit pertama Motong. Ada beberapa hal yang menurut saya perlu diperbaiki terutama di ruang UGD tempat saya bekerja. Kalau di situ pelayanannya kalau menurut saya kurang maksimal Ibu, karena salah satunya tidak tersedianya ada beberapa papan-papan reklame yang harusnya terpasang, seperti larangan rokok, seperti papan-papan pengumuman tentang bagaimana tindakan cuci tangan yang benar. Tujuannya supaya keluarga pasien tidak sembarangan merokok di lingkungan rumah sakit. Kemudian juga supaya keluarga pasien juga dapat melakukan kegiatan personal hygiene yang benar, Ibu. Oke, itu ya. Nah, itu yang mau ditambahkan ya, mau ditambahkan oleh Pak Deva ya, dalam rangka menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan. Ada lagi yang lain? Di tempat kerjaku itu, aduh, saya saja sebagai perawat tidak puas, saya saja sebagai bidan tidak puas, apalagi masyarakat yang datang, apalagi bumil-bumil yang datang gitu. Apa kira-kira yang mau diperbaiki di situ? Ya, kemudian kita menerapkan nilai berorientasi pelayanan ini. Adakah?
Aman? Aman nilai berorientasi pelayanan? Pak Ferdi sudah senyum-senyum. Kalau Bu Ana sudah senyum-senyum, sudah. Kalau Pak Ferdi sudah senyum-senyum, Pak Fajar sudah senyum-senyum, aman berarti ya. Baik. Oke, jadi teman-teman, saya mengamati bahwa teman-teman sudah paham ya tentang nilai berorientasi pelayanan ini, bagaimana substansinya, bagaimana nanti mau di-apply, mau diterapkan ya, mau diaktualisasikan dalam kegiatan keseharian teman-teman ya di dalam jabatan sekarang. Oke, kita beralih ke nilai kedua. Nilai kedua, akuntabel. Oke, siapa yang mau bercerita sedikit tentang nilai akuntabel? Jangan Pak Deva lagi, yang lain. Pak Ferdi, ya silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan, Bu. Ya. Baiklah, menurut saya akuntabel itu adalah suatu sikap dari seseorang untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya itu kepada seseorang. Nah, dalam konteks ASN itu sendiri, berarti kita sebagai ASN harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan di tempat kerja kita itu kepada atasan, kepada lembaga pembina, dan kepada publik. Terima kasih. Oke, Pak Ferdi. Pak Ferdi kerja di Puskesmas sebagai perawat ya, Pak Ferdi ya? Iya, benar. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ferdi. Nah, itu tadi Pak Ferdi cerita tentang nilai akuntabel. Bu Dewi, silakan tambahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Akuntabel itu ialah hubungan antara kita sebagai ASN dengan masyarakat untuk memenuhi tanggung jawab dan amanat yang dikasih ke kita. Itu saja. Oke, ada lagi yang mau tambahkan nilai akuntabel? Pak Rizky? Ya, baik, terima kasih Bu. Kalau akuntabel itu kita melaksanakan tugas dengan jujur, kita bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi terhadap pekerjaan kita. Kita juga menggunakan kekayaan barang milik negara, terutama seperti aset, yang seperti meja kerja, komputer, itu kita gunakan dengan efektif dan tanggung jawab dalam hal merawat barang itu dan memakainya seperlunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizky. Silakan Pak Bu Sri. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Akuntabel itu juga yaitu tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Oke. Tidak seenaknya menggunakan ketika kita sebagai seorang ASN. Jadi seperti kayak di rumah sakit begitu kan, kita sebagai ASN karena kita merasa kita ASN, jadi semena-mena kita bertindak kepada teman sejawat kita yang kayak masih honorer kayak gitu. Terima kasih. Oke, baik, akuntabel. Masih ada yang mau tambahkan? Cukup? Semuanya sudah akuntabel ya. Jadi kalau akuntabel itu intinya bagaimana kita harus mampu bertanggung jawab. Ya, mampu bertanggung jawab dan kita dipercaya untuk melaksanakan tugas itu dan mampu memberikan laporannya. Jadi nanti kalau misalnya bidan ditanya, bulan ini ada yang melahirkan misalnya, ada, misalnya ya, ada berapa orang? Oh 5. Siapa semua? Aduh, tunggu Bu, saya lupa. Ada catatannya, ada laporannya. Aduh Bu, saya tidak sempat bikin laporannya. Terus kondisinya seperti apa? Bagaimana cara melahirkannya? Bagaimana kondisinya? Aduh Bu, sampai saat ini baik-baik semua Bu. Ini tidak akuntabel ini kayak gini modelnya. Ya, jadi kalau akuntabel itu misalnya ya kalau ditanya, misalnya berkaitan dengan pekerjaan, ya misalnya Bu Bidan Sri, bulan ini berapa orang yang melahirkan? Oh ada 5. Siapa semua? Oh si Ece, si Cici, si Yuli, mulai satu-satu dengan kondisi persalinan seperti ini. Oh ada kendalanya seperti ini. Tindakan yang diberikan adalah ini. Dijelaskan dengan baik. Ya, dijelaskan dengan baik, di-report, dibuat laporan yang sedemikian rupa, dan kita terus bertanggung jawab dengan kondisinya, gitu ya.
kondisi bagaimana kondisi pasca melahirkan dan sebagainya. Masih masuk tugasnya kan, Bu Bidan itu ya, tetap memberikan pantauan ya terhadap setelah melahirkan itu masih dipantau kan? Ya. Ya, jadi itu kita harus bertanggung jawab, kita bertanggung jawab melaksanakan tugas, tapi kita juga mempertanggungjawabkan hasil kerja kita kepada atasan, kepada masyarakat. Itu bentuk-bentuk akuntabel sehingga kita dipercaya. Wah, itu bagus tuh Bidan Sri itu dia kerja dia mampu kerja dan dia juga mampu memberikan laporan dengan baik, dia bisa dipercaya untuk melaksanakan tugasnya. Ya, misalnya lagi Pak Denny di PUPR. Pak Denny di PUPR sebagai apa di situ? Sebagai pengelola teknis atau apa gitu? Staff saja, Bu. Ya, staff ya. Staff Pak Denny biasanya kerjanya apa di situ? Untuk buat apa? Sebagai pengawas, Bu. Pengawas lapangan. Pengawas lapangan, ya. Jadi turun, ada proyek nih. Ada proyek apa biasanya Pak Denny jalan? Irigasi, Bu. Irigasi, oke, irigasi. Jadi nanti Pak Denny ditanya, misalnya ya ditanya sama atasan, Pak Denny kemarin hasil pengawasan bagaimana? Ya, hasil turun lapangan. Oh, Pak Denny mampu menjelaskan dengan baik gitu ya. Pengawasan irigasi sudah pada saat kunjungan ya, panjang irigasi sekian kilometer. Ya, kemudian kedalamannya berapa gitu ya, misalnya kedalamannya berapa, kemudian presentasi fisiknya sudah berapa, ya lebarnya berapa, pokoknya yang dibutuhkan di dalam pelaporan pengawasan itu, ya. Pak Denny bisa menjawab dengan baik gitu. Berarti dia betul-betul tahu ini, dia ini pergi turun pengawasan, betul-betul diawasi pekerjaan. Bagaimana pekerjaan fisik itu, bagaimana presentasinya gitu ya. Presentasi fisiknya sudah berapa persen gitu ya. Dari target yang sudah seharusnya selesai misalnya. Nah, itu mampu dijelaskan dengan baik. Berarti sudah mampu bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Gitu ya. Dan akhirnya nanti bisa muncul kepercayaan. Oh, nanti kalau turun lapangan Pak Denny itu bisa dia dipercaya turun bahwa benar-benar dia pergi ke sana bekerja ya, betul-betul melakukan pengamatan, betul-betul melakukan pengawasan dan laporannya ada. Sehingga besok-besok siapa yang bisa turun lapangan Pak Denny? Karena ada unsur trust, kepercayaan. Gitu ya. Jangan nanti pas muncul ya ditanya berapa panjangnya yang sudah dikerja Pak Denny? Aduh Pak, kurang lebih itu Pak 2 kilo. Kurang lebih, wah, kurangnya berapa kilo, lebihnya berapa kilo gitu ya. Biasanya bilang kurang lebih 2 kilo gitu ya. Ini orang dia ukur betul atau tidak ini. Akan muncul rasa tidak percaya. Benar enggak teman-teman? Ya kan? Jadi harus ada muncul kepercayaan, itu bentuk-bentuk akuntabel bahwa oh iya ternyata Pak Denny itu orang yang akuntabel, yang mampu bekerja bagus, bertanggung jawab, punya integritas juga ya, integritas tinggi tadi yang sudah disampaikan teman-teman, jujur juga. Jangan juga ditanya, oh ini kan saya harus mampu memberikan laporan. Ditanya berapa panjangnya? Oh sudah Pak, sudah 30 km. Karena dia harus memberikan laporan dalam bentuk angka misalnya. Padahal baru 10 kilo. Ada ketidakjujuran di dalam melaporkan gitu. Itu enggak boleh juga ya, bentuk-bentuk akuntabel itu. Jadi teman-teman, nah sekarang di dalam pekerjaan teman-teman sehari-hari, tadi kan ada pertanyaan saya, kalau berorientasi pelayanan itu, Bu ini yang harus saya lakukan nih. Nah sekarang untuk penerapan akuntabel ini, di unit kerja masing-masing apa yang harus Anda lakukan? Ya, ada yang tidak beres ini dengan masalah akuntabel ini. Misalnya, apa yang harus saya lakukan, yang harus saya perbaiki ya sehingga nilai-nilai ini bisa terterapkan dengan baik. Ada yang bisa kasih tanggapan? Pertanyaan Ibu, silakan. Masalah akuntabel ini. Maaf Ibu, boleh minta izin ke kamar mandi, Bu? Oh iya, silakan. Silakan saja. Aduh, Ibu tadi sudah baca tapi tidak sempat ngomong tadi, pikir saya Pak Deva sudah pergi gitu ya, Pak Deva, jangan sampai kandung kemihnya penuh. Aduh. Ya.
Silakan teman-teman yang apa ini berkaitan dengan akuntabel. Ya, Pak Fajar, silakan. Terima kasih, Bu. Menurut saya hal yang harus diubah di ruangan saya kan bekerja di ruangan ECCU. Cuma kadang-kadang seperti Ibu bilang, teman-teman itu biasanya lupa mendokumentasikan tindakan-tindakan yang dilakukan, sehingga kedepannya nanti kalau seperti itu kalau ditanya ini seperti misalnya infusnya terlepas. Ini kenapa infusnya bisa terlepas? Apakah flebitis atau bengkak? Apakah pasiennya mencabut sendiri atau tidak sengaja tercabut? Jadi kadang-kadang itu yang dilupakan biasanya. Nah, iya. Jadi perawat itu kan harus memberikan catatan ya, memberikan catatan infus dilepas gitu. Apa yang menyebabkan? Oh, bengkak. Jadi harus ada catatan kan? Oh, infus dilepas karena bla bla gitu ya. Itu ada record ya, catatan ya. Jadi kita bertanggung jawab melepasnya, tapi kita harus mampu mempertanggungjawabkannya juga. Oh, jam hari apa, jam berapa, itu tercatat seperti itu kan Pak Fajar ya? Ya, jadi misalnya hari Senin jam 9 pagi ya, infus pasien ya atas nama Iin gitu ya, terlepas, tangannya bengkak misal gitu ya. Saya enggak tahu cara mencatatnya seperti apa, tetapi ada catatan-catatan ya. Oh, nanti akan muncul kepercayaan, oh iya, Pak Fajar itu bisa dipercaya untuk merawat pasien karena dia nanti memberikan catatan-catatan kejadian yang situasi yang dialami oleh pasien yang kita rawat. Gitu ya. Nah, Pak Rizky, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu. Kalau akuntabel yang sudut pandang saya dari melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab, itu seperti Perdis Bu. Pada umumnya kan beberapa instansi yang sering saya temui pada saat melakukan perjalanan dinas, mereka itu sering titip SPPD ke teman mereka, tapi mereka tidak berjalan gitu. Kemudian pada saat pelaporan tugas, mereka ada di kegiatan itu saya rasa kurang akuntabel itu contoh satunya. Kemudian untuk bagian penggunaan barang dan jasa di aset kantor itu kadang komputer itu lupa dimatikan pada saat pulang kerja. Jadi itu bentuk tidak menjaga kekayaan barang milik negara itu. Jadi lebih baiknya pada saat setelah pulang kerja komputer dan listrik itu dimatikan untuk kematian. Oke, baik. Ya, bagus sekali ya Pak Rizky ya. Jadi teman-teman, bentuk-bentuk akuntabel ya, bahwa Anda juga harus menjaga barang-barang, aset kantor. Ibu punya kebiasaan, jadi kebiasaan yang baru beberapa bulan ini yang Ibu laksanakan ya. Jadi belajar tentang berakhlak ini kan hal yang baru. Ibu juga belajar ya. Jadi ada satu kebiasaan baru yang Ibu lakukan setiap hari di kantor, yaitu apabila Ibu masuk ke dalam toilet ya, kamar mandi gitu ya. Itu kan lampunya pada nyala semua. Ya kan di dalam kamar mandi itu kan toiletnya ada tiga ruang gitu ya, ada 3. Nah, itu pokoknya pas Ibu masuk itu yang di room tempat cuci tangan itu ya, nyala lampu, kemudian ada ruang 3 lagi ya buat ininya, buat toiletnya itu 3. Jadi lampu itu nyala ada 4. Nah, jadi Ibu punya kebiasaan sekarang ya, sudah pokoknya mulai pada saat Ibu belajar berakhlak ini ya, wah ternyata harus ada perubahan sikap perilaku kita ya. Bagaimana kita menerapkan nilai-nilai ini sehingga tercipta satu kebiasaan-kebiasaan baru yang kita habituasikan dan itu akan menjadi karakter kita. Gitu ya, ada sesuatu yang berulang-ulang kita lakukan sehingga menjadi kebiasaan. Yaitu tadi kalau Pak Rizky, kita jaga matikan lampu, matikan komputer, nanti itu akan otomatis. Pada saat mau pulang otomatis matikan lampu, matikan komputer dan sebagainya. Nah, kalau matikan komputer, matikan lampu, matikan AC, itu sudah jadi kebiasaan saya ya, sudah lama itu kebiasaan itu. Satu kebiasaan baru itu adalah pada saat masuk kamar mandi atau toilet kantor. Kalau Ibu masuk pasti menyala semua, 3 toilet nyala semua dengan yang di tempat cuci tangan itu nyala semua. Nah, itu mulai beberapa bulan ini Ibu masuk ya, sudah nyala semua kan? Ibu masuk toilet, selesai, Ibu matikan semua lampunya. Ya, jadi Ibu matikan semua lampunya gitu ya.
sampai keluar. Jadi ada 4 lampu yang ibu selalu matikan setiap ibu masuk toilet. Kemudian ibu keluar. Pas ibu masuk lagi, menyala semua lagi. Wah, ini berarti ada yang masuk lagi nih ya. Aduh, berarti ada yang masuk lagi dan tidak mematikan, gitu ya. Kemudian begitu seterusnya. Jadi ibu kerjanya ibu setiap hari masuk toilet, ibu matikan semua lampunya. Karena tadi menjaga aset. Kan lampunya kalau terpakai terus panas, cepat rusak dan sebagainya. Benar kan teman-teman? Yang paham tentang penggunaan lampu, yang bayangin lampu kalau nyala terus 24 jam ya, wah, pasti putus DP apa namanya itu, DP benang apa itu, panas itu, ya kan, cepat sekali rusak ya. Dan juga apa nih, sangat boros listrik ya kan. Jadi kita melakukan penghematan. Nah ini kalau Bu Bidan, perawat ya, teman-teman yang staf di kantor, ayo lakukan ini ya. Jadi bagaimana Anda mampu menjadi seorang yang akuntabel, bertanggung jawab di dalam merawat aset-aset yang ada di kantor ya, mulai listriknya, airnya ya, silakan. Jadi hal-hal yang kecil tapi kalau kita semua lakukan itu dampaknya luar biasa terhadap penghematan penggunaan anggaran kantor juga. Benar kan? Benar kan teman-teman? Sesuatu yang sederhana bisa kita lakukan. Jadi silakan nanti Anda terapkan dengan baik nilai-nilai akuntabel ini di unit tugas masing-masing. Nah, sekarang nilai yang ketiga, kompeten. Oke, siapa? Dewi, silakan Bu Dewi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Nilai kompeten dalam ASN berakhlak menurut saya itu salah satunya kita sebagai bidan atau perawat banyak mengikuti pelatihan atau seminar-seminar untuk menambah wawasan dan skill-skill baru, bukan hanya untuk sekedar untuk perpanjangan STR saja. Oke, baik Bu Dewi. Jadi belajar terus ya. Jadi apa ini, never stop learning. Pokoknya kita belajar sepanjang hidup kita. Nah, Bu Ana silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya itu kompeten itu kita sebagai ASN mampu pengetahuan kita lebih dengan mengikuti training atau pelatihan. Kemudian bukan hanya pengetahuan tapi keterampilan juga. Selain keterampilan perlu juga dengan sikap. Jadi sikapnya kita juga harus sesuai dengan standar ketika bekerja. Ya, Oke, baik, kompeten. Baik Bu, siapa lagi? Bu Sri, silakan Bu Sri. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Menurut saya kompeten itu bukan hanya meningkatkan kemampuan atau kompetensi diri kita sendiri, tetapi setelah kita mengikuti pelatihan, seminar atau apapun itu, setelah kembali ke tempat kerja, kita juga membagikan ilmu-ilmu baru yang sudah kita dapatkan itu kepada teman-teman sejawat kita. Sehingga bukan hanya kita yang mengetahui, tapi teman-teman kita juga bisa mengetahui. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bu Sri. Jadi jangan cuma pintar sendiri, jadi orang lain juga bisa kita bikin pintar gitu ya. Pak Deva? Oke, silakan Pak Deva. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kalau menurut pemahaman saya Ibu, kompeten itu yaitu kita ahli di bidang kita masing-masing sesuai dengan bidang kita masing-masing. Jangan sampai kita mau mencoba masuk ke ranah bidang teman-teman lain. Itu menurut saya kompeten bagi saya, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Iya, jadi kompeten itu orang ahli dong. Kalau saya perawat, saya berarti ahli, ya, ahli sebagai expert jadi perawat. Bagaimana expertnya? Saya punya pengetahuan tentang perawat. Saya punya keterampilan sebagai perawat. Saya punya sikap perilaku yang menunjukkan bahwa saya perawat. Kan gitu ya. Gitu ya, teman-teman. Makanya kita jangan jangan stop belajar ya. Tuntutan masyarakat itu terhadap kita itu adalah orang yang kompeten, orang yang ahli, orang yang expert. Kalau saya pergi ke bidan ya, bidan Mona, saya pengen ke bidan Mona. Ya. Jadi bayangin ya, teman-teman, ada beberapa bidan ya, bidan di Kota Palu misalnya ya, di Kota Palu. Nah, sekarang berbagai bidan ini berbagai sih, beberapa bidan ini ya, jadi ada 10 bidan nih ya yang ada di Kota Palu contoh ya. Kemudian ada orang yang lagi hamil
dari 10 itu ya, dari 10 itu ke bidan-bidan ini tidak jauh-jauh deh tempatnya mau pergi. Tapi dia pasti pilih satu. Pilih satu orang dia pergi untuk mendapatkan perawatan atau mendapatkan pelayanan ya kesehatan berkaitan dengan kehamilan. Tentu dia akan beranggapan bahwa yang ini si bidan, misalnya ya si bidan Sri ini yang kompeten, ya, yang kompeten, yang expert, yang ahli, ya, yang ahli di ilmu kebidanan, yang mampu memberikan pelayanan terbaik buat saya. Benar nggak teman-teman? Malah ada di samping rumahnya bidan. Pas ditanya bidan mau kemana? Aduh, Bu mau pergi periksa kehamilan. Ya kecil hatilah ibu bidan di tetangga ini. Kok dia tidak periksa kehamilan ke saya gitu? Ya bisa jadi dia merasa ibu itu kayaknya tidak kompeten dia sebagai bidan. Ya seperti itu caranya dia melayani. Kayaknya bidan sana kasihkan pelayanan bukan seperti itu. Ya. Seperti itu jadinya. Jadi nanti ya teman-teman silakan nanti terapkan nilai kompeten ini. Jadi Anda ahli. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang ahli di dalam ilmu kebidanan? Tentu Anda kemarin sudah sekolah, ya kan? Sudah sekolah apa nama sekolahnya itu? Akademi Kebidanan apa? Akademi apa? Nama sekolahnya kemarin sehingga bisa menjadi bidan. Akademi Kebidanan. Akademi Kebidanan ya? Iya. Akademi Kebidanan. Setelah keluar dari sana dikasihkan ijazah ya, sertifikat ijazah bahwa Anda adalah orang yang ahli di bidang kebidanan misalnya ya. Jadi dengan profesi bidan. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah ahli tetapi perkembangan dunia berubah terus. Misalnya yang kemarin perlakuannya seperti ini kita pelajari, ternyata ada sesuatu yang baru gitu ya. Oh ternyata kemarin misalnya dikasihkan obat seperti ini. Oh ternyata ada perubahan, obat yang kita berikan itu ternyata misalnya sudah dilarang beredar. Contoh ya, karena kita tidak belajar, kita tidak tahu. Pengetahuan kita tidak ada gitu, maka kita harus terus belajar ya seperti teman-teman tadi sampaikan. Jadi keep learning, belajar terus ya berkaitan dengan profesi kita. Kemudian harus terus meningkatkan apa ini kapabilitas kita ya sehingga betul-betul kita bisa menjadi orang-orang yang kompeten, expert di bidang kita masing-masing. Bisa ya teman-teman ya. Jadi ini kayak sudah paham juga nih mengenai kompeten. Oke, sekarang harmonis. Siapa nih yang mau cerita harmonis? Silakan. Mbak Deni, silakan Mbak Deni. Jadi kita ini latarnya itu macam-macam ya. Ada yang ada yang pakai jubah gitu ya, kayak apa itu film apa ya? Kayak film Dracula itu ya. Ya, Pak Denny kan kalau dia berduduk gitu kan kayak ada pakai jubah gitu ya. Belakangnya ada ini kayak jubah rajanya Dracula kayak gitu ya. Nanti Bu Ana yang tetap dengan merah putihnya di pipi gitu ya. Ini backgroundnya ini aneh gitu. Aku cinta Indonesia. Tidak ada kata yang pantas aku teriakkan setiap hari adalah aku cinta Indonesia gitu ya. Bayangin setiap hari dia punya merah putih di pipi itu. Ya. Itu nanti dicari caranya ya settingannya supaya bagus gitu. Coba lihat tuh lehernya Pak Denny itu kan kayak pakai jas gitu ya. Jas yang merah putih gitu ya. Oke, silakan Pak Denny. Terima kasih Bu. Ya. Harmonis itu menciptakan kondisi lingkungan yang baik agar bisa bekerja sama antara sesama staf dan menjaga kualitas pelayanan agar tidak terjadi disharmonis di kerja kita. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Denny. Itu harmonis. Siapa lagi yang mau bercerita tentang harmonis? Bu Dewi, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya harmonis itu kalau di tempat kerja, misalnya kayak tempat kerja saya, banyak masyarakat yang mereka mau dilayani duluan karena statusnya
keluarga pejabat ini, keluarga pejabat itu. Jadi kita sebagai ASN itu bertindak tegas, bersikap tegas, tidak membeda-bedakan, melayani sesuai prioritas, mana yang emergensi, mana yang belum terlalu emergensi kayak gitu. Oke, baik. Nah, itu Bu Dewi. Pak Ferdi, silakan Pak Ferdi. Ya, menurut saya Ibu, dalam menjalankan harmonis sebagai seorang ASN, kita harus bersikap adil dan netral. Kemudian kita juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok yang minoritas. Terima kasih. Itu harmonis. Ada lagi? Lilis, Bu Lilis, silakan. Ya, kalau menurut saya harmonis itu kita harus bersikap toleran atas perbedaan-perbedaan yang ada, seperti kita kan tidak seagama, berdinas dengan teman-teman yang berbeda agama dan dari berbagai suku bangsa juga, Ibu. Oke, baik. Ada lagi? Deva, silakan. Kalau harmoni menurut saya dalam pelayanan kesehatan, harmoni berarti kita sejiwa dengan pasien. Jadi kita tahu apa yang pasien inginkan. Jadi kita dengan kita mengetahui apa yang dia inginkan, kita bisa memberikan pelayanan yang prima kepada pasien tersebut, Ibu. Terima kasih, Ibu. Kalau pelayanan prima berorientasi pelayanan, Pak Deva. Ya toh, maksudnya ujung-ujungnya memberikan pelayanan terbaik itu adalah berorientasi pelayanan. Kalau harmonis ini lebih ke ada perbedaan, kita menghargai perbedaan gitu ya. Jadi dia lebih ke bagaimana peduli kita bangun, ya, ada kepedulian ya yang kita bangun sehingga itu suasana kerja kita itu bisa harmonis, ya. Jadi misalnya kita di kantor itu kan ada orang Hindu, ada orang Buddha gitu ya, perbedaan banyak ya. Ada yang suku Kaili, suku Bugis. Oh, kalau orang Bugis itu kalau pesta 24 jam, kemudian tuntutan keluarga dia juga harus hadir gitu. Wah, cuti lah. Misalnya Bu Lilis cuti. Wah, saya nggak bisa masuk. Ini tuntutan keluarga. Saya harus mengerjakan tugas bagian. Saya minta cuti. Bu Lilis dapat hak cuti. Ya, dia dapat hak cuti sebagai perawat, dia mendapatkan hak cuti. Dikasihlah cuti tahunan 12 hari misalnya cutinya. Terus siapa yang mau gantikan pekerjaan Bu Lilis? Ya kan? Siapa yang mau gantikan? Oh, ada Pak Deva. Pak Deva perawat juga gitu ya. Misalnya, oh saya tidak terlalu sibuk nih di sini, saya bisa membantu tugas Bu Lilis gitu ya. Misalnya membantu. Jadi saling membantu, saling menghargai, saling tolong, saling peduli ya. Itu di situ muncul harmonis. Kalau kepedulian satu dengan yang lain ya kita bangun, itu insya Allah harmonis. Kalau kita mau ke kantor, misalnya ya di ruang UGD itu misalnya perawat ada 5. Kan perawat yang tangani bukan cuma 1 ya, Pak Deva ya. Misalnya ada 5. Terus yang 4 ini, peduli nih, mana Deva? Kenapa dia belum datang nih? Kenapa dia belum datang? Jangan-jangan ini motornya mogok, ini apa DP mogok, ini kasihan DP motor ini kan motor peku-peku, kasihan ini. Jadi ada mau pergi kantor, mungkin sudah tahan di jalan ini atau bagaimana ini. Nah sekarang ada yang harus dilayani, misalnya tugasnya Pak Deva, misalnya ya, harus ada yang ini. Terus teman peduli gitu bisa membantu sehingga terselesaikan pekerjaannya. Ya, seperti itu. Karena kita sama-sama perawat, jadi tahu nih pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Pak Deva misalnya. Saling peduli, saling bantu. Itu harmonis. Jangan bilang begini, itu kan pekerjaan Pak Deva, biar saja dia. Kalau ditanya sama dokter, ya misalnya ya, dokternya mana statusnya pasien ini misalnya, mana statusnya pasien ini? Oh, itu Pak Deva yang simpan kemarin. Ini orang semua diperiksa ini ceritanya. Dokter bertanya, masih ini belum datang dia. Kan tidak seperti itu. Nanti pas datang, kok tahu tadi dokter bertanya pas status itu tidak ada Deva. Wah, sudah. Iya memang dia itu lambat. Alah. Sudah. Akhirnya muncul kebencian.
Benar enggak? Kebencian, jengkel, sakit hati, ya pastilah suasana harmonis tidak akan tercapai. Benar enggak Pak Fajar? Benar kan? Tidak bakalan, tidak bakalan itu. Ada orang yang suka cari muka lagi, itu carmuk sana carmuk. Siapa itu? Rizky itu. Memang DP model cari muka memang, gitu ya. Wah, muncul sudah tidak senangnya ya, ketidaknyamanan muncul. Nah, itu yang kita mau hindari ya. Jadi teman-teman itu harus saling peduli karena gini. Dalam pekerjaan kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Benar enggak teman-teman? Ya kan? Saya ini punya kelebihan, tapi saya juga punya kekurangan. Bagaimana kita saling peduli, saling membantu itu? Ya, mungkin saya cekatan di sini, tapi saya tidak cekatan di pekerjaan yang ini gitu. Oh, ada Pak Fajar bantu. Sama-sama nih sama Pak Deva perawat, ya. Ada Lilis, Lilis ini yang bantu karena dia cekatan misalnya ya. Nah itu kita saling peduli, saling menghargai, ya. Jadi saling support juga. Bagaimana kita saling support nanti ya seprofesi kita ya. Bagaimana kita bisa saling support. Jadi bukan juga dengan teman-teman juga ya. Mungkin kepala ruangan ya. Kepala ruangan dengan dokter, bagaimana bisa terjalin harmonis itu sehingga kita bersinergi ya, mampu bersinergi di dalam melaksanakan pekerjaan. Gitu ya teman-teman semua ya untuk nilai harmonis. Nah, sekarang nilai loyal. Silakan Dewi, silakan Bu Dewi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, nilai loyal dalam ASN berakhlak itu salah satunya tidak memfitnah rekan kerja hanya untuk mendapatkan simpati atau pendukung di tempat kerja. Oke, loyal. Ada lagi? Siapa lagi? Yang lain dong, yang jarang bicara gitu ya. Janganlah sembunyikan suara indahmu. Berdengarkanlah kepada ibu. Mona, ada apa dengan perangkatnya? Itu Bu Mona kemarin bermasalah enggak atau nanti tadi ini? Pas ibu sudah Bu, sudah bagus Bu. Sudah bagus. Oke. Bu Mona dulu deh, saya pengen dengar suaranya bercerita tentang loyal. Setelah Bu Mona langsung ke Pak Fajar. Mona silakan. Loyal maksudnya itu menjaga kerahasiaan negara. Jadi atau menjaga nama baik sesama rekan kerja yang kayak tadi Ibu Dewi bilang tadi, jangan kayak memfitnah. Terus kalau ada pelayanan apa yang diberikan kesalahan dari teman kita harus bisa menjaga. Oh, itu mungkin ada yang kekeliruan. Kita harus memperbaiki nama baik teman sejawat. Seperti itu, Bu. Oke. Pak Fajar? Saya loyal itu bagaimana kita mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Karena selama tugas yang diberikan itu tidak menyalahi aturan-aturan dan undang-undang. Oke, iya. Ada lagi? Loyal. Oke. Lilis. Bu Lilis, silakan. Kalau loyal itu berkomitmen kepada sumpah dan janji. Seperti profesi perawat kan sebelum turun ke lapangan kita ada sumpah dan janji juga. Sumpahnya seperti apa? Bu Lilis masih ingat enggak sumpahnya seperti apa itu? Menjaga kerahasiaan pasien, maksudnya tidak menceritakan kepada pihak-pihak yang tidak bersangkutan. Oke. Baik, terima kasih. Pak Ferdi, silakan. Ya, loyal merupakan sikap untuk berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Oke. Loyal, ya. Jadi loyal itu seperti yang Pak Ferdi sampaikan dan teman-teman, bagaimana teman-teman itu mampu bekerja, ya, mendedikasikan ya profesi yang saya geluti sekarang ini, bahwa saya bekerja ini betul-betul untuk bangsa dan negara. Kalau di agenda 1 ada nilai bela negara kan, ya kan? Saya cinta tanah air, saya rela berkorban, saya sadar berbangsa dan bernegara, ya. Saya cinta tanah air, gitu kan?
Itu semua bentuk-bentuk loyal. Ya, saya rela berkorban. Bayangin ya, bayangin ini ibu anak lagi tidur nyenyak ini, kebetulan suami saya itu mendengkur di belakang ketiduran ini karena tidak tidur semalaman. Bu Bidan Ana, Bu Bidan Ana, si Ece mau melahirkan, si Ece mau melahirkan. Siapa Ece, siapa Ece, siapa? Udah, ya kan? Bu Ana tak tidur ulang dia. Tidur dia. Orang tetap makin Bu Ana gas dia punya dengkur, makin orang gas juga ini ketukan pintu dan jendela ini. Bu Ana, Bu Ana, Bu Ana, tolong ya Bu Ana, itu sana Ece semua melahirkan. Dengan mata yang istilahnya kurang mau tongkat dengan apa namanya nih? Tongkat dengan apa namanya? Macis. So tongkat ini, kasihan ini. Oh ya Allah, apa juga kasihan Ngana mau melahirkan jam 2 malam begini. Coba kata melahirkan itu pagi ke atau siang ke. Bukan kasihan jam 2 malam begini. Ini Bu Ana sudah mau ngomel pokoknya ini. Keluar. Gimana ini dia bilang? Apa kasihan itu sakit perut datang tengah malam begini, bukan datang pagi atau siang yang kita masih segar bugar. Nah, ya, mengomel ukur tobat pokoknya. Tapi kalau Anda bekerja berdasarkan loyal, ya, bahwa ada anak bangsa yang harus saya selamatkan. Ya kan? Bagaimana? Wah, ini ada anak bangsa yang mau lahir. Ada anak bangsa ya yang berjuang untuk melahirkan bayinya. Dan saya seorang bidan yang punya dedikasi tinggi yang harus mampu membantunya melahirkan dengan baik sehingga ibu dan anak selamat. Anda tahu kan? Indonesia adalah salah satu negara yang sangat tinggi kematian ibu dan anak pada saat melahirkan. Benar kan? Benar kan? Ya. Jadi ibu sangat tinggi kematian ibu dan anak dalam proses persalinan itu. Kadang ibunya yang meninggal, bayinya yang meninggal, atau dua-duanya meninggal. Ada karena ada kesalahan-kesalahan, ya, ada kelainan-kelainan dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya kita punya dedikasi tinggi, ya, untuk bisa memberikan pelayanan ibunya selamat, anaknya selamat. Kan gitu ya, kita punya dedikasi di situ. Kemudian bagaimana kita mampu memberikan edukasi kepada ibu-ibu hamil kita ini supaya mereka paham bagaimana cara merawat, ya, bagaimana cara anaknya tidak kekurangan gizi misalnya ya. Ada namanya model kanguru misalnya ya, model kanguru itu apa namanya? Menyusui model kanguru itu ada ya, istilahnya itu ya, apa namanya itu? Siapa yang masih ingat? Sri? Kalau metode kanguru itu di mana bayi itu berada di dadanya ibu, jadi ketemu skin to skin, kulitnya bayi sama kulitnya ibu, sehingga selain memberikan kehangatan, itu juga bisa memberikan bonding antara ibu dengan bayinya, sehingga proses selanjutnya seperti pemberian ASI eksklusif itu bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Nah, ini tugasnya teman-teman ini, bagaimana memberikan edukasi. Jadi tidak lagi, aduh Bu, ini saya pekerjaan ini kan Bu, cuma dibayar cuma waktu melahirkan. Misalnya ya, kasih melahirkan, selamat, sudah aman Ibu. Nah, bagaimana dengan loyal tadi ini? Loyal itu ada rela berkorban. Pokoknya saya pergi jagain, saya rawat. Ini rela berkorban ya. Saya cinta dengan bangsa ini gitu ya. Saya betul-betul mengutamakan kepentingan bangsa, bagaimana ibu dan anak bisa selamat gitu ya. Bagaimana mereka bisa memberikan ASI eksklusifnya. Saya punya tanggung jawab di situ. Ya. Nah, itu bentuk-bentuk loyal. Jadi jangan nanti teman-teman, kita juga dibayar cuma sadiki. DP jasa medik cuma sadiki. Pas datang kemari orang mulai kita malas-malas nih. Kita bekerja cuma dibayar sadiki. Siapa suruh masuk jadi PNS? PNS itu DP gaji banyak. Betul tidak teman-teman? Bela-belain beribu-ribu orang masuk ujian. Dapat gaji. Aduh, kayak sesuai ini gaji dengan orang pekerjaan ini. Ada enggak kepikiran kayak gitu, teman-teman?
Nggak usah sembunyi-sembunyi, jujur saja, jujurlah padaku. Gitu. Ada nggak terbersit? Kayaknya apa yang saya kerjakan ini tidak sesuai dengan yang gaji diterima. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Ya, ada yang kasih basuara, dia punya takut, jangan nanti ini tak pending ini laser gara-gara ibu pertanyaan ini. Nah, ya, kalau kita hitung-hitung nggak cukup ya. Benar nggak teman-teman? Dengan gaji yang ada, ya dengan gaji yang ada, kemudian dengan kebutuhan hidup yang ada. Aduh ibu, apalagi Bu Ana bilang, oh kita sudah bisa goreng jalang kote, oh minyak mahal, gitu kan? Nah, bagaimana caranya saya tetap bisa hidup, ya? Bagaimana saya tetap harus punya dedikasi untuk bangsa dan negara dengan dengan salary, dengan gaji yang saya terima, gitu ya? Nah, makanya teman-teman ini belajar berakhlak. Oh, ternyata PNS itu begitu. Apalagi semua keluar ini SK. Oh, semua taruh di borok di bank, mau ambil kredit. Aduh, kita mau kawin ibu, tiada doi, mesti ambil kredit. Ya, terpaksa gaji tinggal 300.000. Bosok teh jadi ini mau pergi kantor ini, mau pergi rumah sakit, mau pergi puskesmas, doinya ndak ada, habis untuk beli bensin ndak ada. Bagaimana Anda punya nilai loyal itu, ya? Mau dilihat seperti apa, gitu ya. Jadi dalam kondisi apapun teman-teman harus mampu ya berdedikasi, mampu bekerja bahwa saya ini bekerja untuk bangsa dan negara. Ya. Bagaimana supaya Indonesia ini adalah salah satu negara ya teman-teman yang gizi buruknya tinggi. Benar enggak teman-teman? Kalau waktu belajar ya tentang perawat, tentang kebidanan, Indonesia adalah salah satu negara yang tinggi angka anak-anak kekurangan gizi. Keempat di dunia malah. Di dunia ini mau 200 negara. Kita keempat di dunia yang mengalami gizi buruk. Makanya muncul kata-kata stunting. Makanya ibu dan bidan ini harus betul-betul mampu berdedikasi, memberikan edukasi kepada ibu-ibu muda, ibu-ibu biar bukan juga ibu-ibu muda, ada mak-mak yang tua yang sudah umur 50 tahun masih hamil, masih melahirkan. Jadi silakan Anda edukasi ya. Memberikan pengetahuan mereka tentang nutrisi, bagaimana bayi dirawat, bagaimana bayi diberikan makanan, ya, bagaimana makanan-makanan pendamping ASI diberikan sehingga betul-betul nanti anak-anak bangsa yang lahir, tumbuh, berkembang ini tidak mengalami yang namanya stunting. Ya kan? Teman-teman tahu kan istilah stunting, pasti sudah hatam ini dengan istilah stunting. Bagaimana supaya tidak stunting adalah menjadi salah satu isu nasional ya yang dihadapi bangsa ini. Bagaimana supaya kita tidak cebol-cebol gitu ya, kekurangan gizi, tidak kekurangan protein, tidak kekurangan nutrisi dan sebagainya. Maka harus berdedikasi. Dedikasikan diri ini, saya harus mampu mengedukasi ibu-ibu hamil ini, ibu-ibu yang baru melahirkan ini, bagaimana cara mereka merawat bayinya, memberikan makan anak-anaknya, sehingga mereka tidak mengalami yang namanya gizi buruk. Dedikasikan diri itu. Gitu ya, teman-teman semua ya. Jadi jangan hanya berkata, so habis saya kasih melahirkan, sudah selesai saya petugas. Tidak. Ya, Anda harus berdedikasi memberikan edukasi lagi dengan berbagai macam cara tentunya. Silakan Anda lebih expert, lebih ahli di dalam hal itu. Bisa teman-teman? Bisa? Bisa ya? Sekarang teman-teman boleh pilih 1 atau 2 kata boleh, yang terpikirkan, yang memberikan semangat kepada kita untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Pikirkan 2 kata, terserah deh, mau apa, maju, sukses, sehat selalu, terserah deh. Masing-masing ya, pikirkan 2 kata. Jadi kata pertama, acungkan tangan, kemudian kata kedua, acungkan tangan lagi, jadi 2 kali. Misalnya kalau saya pilih maju terus gitu ya, saya akan teriakkan kata-kata itu. Nah, sekarang teman-teman sudah boleh pilih 2 kata. Sudah? Sudah? Dan Anda teriakkan 2 kata itu dengan keras. Saya hitung sampai 3 langsung teriakkan. Boleh? Boleh? Oke, semua on ininya, on apa ini audionya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3.
Sehat, bahagia. Bekerja. Kompak, harus kompak. 1, 2, 3. Semangat. Sehat dan bahagia. Oke, baik. Loyal ya. Sekarang nilai adaptif. Silakan, siapa yang mau bercerita tentang nilai adaptif? Bu, so capek orang so 5 nilai turun cerita, Bu. Masih sisa 2 lagi, Bu. Aduh, masih ada 2 nilai lagi adaptif dengan kolaboratif. Pak Denny, silakan. Bu, adaptif itu menyesuaikan diri dengan lingkungan di tempat kita bekerja. Kayak bunglon. Kayak bunglon. Ya, terus Pak Denny. Agar kita menjaga kondisi yang aktif di situ. Oke. Adaptif. Siapa lagi? Bu Sri. Silakan Bu Sri, adaptif. Kalau menurut saya adaptif itu mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan dengan keadaan yang kayak seperti sekarang dan kayak dari kondisi sebelumnya kan kita sebelum COVID kita pasti keluar tidak pakai masker, bebas begitu. Jadi kita harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang, yaitu kalau kita keluar pakai masker seperti itu. Oke, baik. Pak Ferdi? Ya, menurut saya adaptif itu adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan keadaannya dalam kondisi lingkungan dan keadaan sosial yang berubah-ubah. Oke. Kalau Pak Rizky? Ya, baik, terima kasih Bu. Saya sependapat juga sama Ibu Sri Marsita. Tuntutan untuk cepat menyesuaikan diri seperti sekarang ini masa pandemik, terutama dalam kegiatan laksar ini kita dituntut untuk bisa menggunakan teknologi seperti Zoom ini, Bu. Jadi kita dituntut untuk adaptif melakukan pertemuan secara virtual. Oke, baik. Terima kasih. Pak Deva? Suta kancing mukanya Pak Deva. Pak, Bu Ana? Ya, menurut saya itu adaptif adalah mampu beradaptasi dengan teman-teman dan selalu berpikir positif dan tidak mencari popularitas saat bekerja. Oke, baik. Halo. Pak Deva, iya silakan Pak Deva. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Menurut saya adaptif itu kita mampu beradaptasi di lingkungan kita yang baru. Contohnya saya Ibu bekerja di rumah sakit Motong. Mayoritas di sana pasiennya aslinya suku Kaili, suku Tialo. Jadi bahasa sehari-hari mereka yang mereka gunakan yaitu bahasa itu Ibu. Jadi bagaimana caranya kita bisa beradaptasi agar kita bisa nyambung dalam memberikan pelayanan kesehatan, Ibu. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, jadi itu adaptif ya teman-teman semua. Jadi adaptif itu intinya dunia ini berubah, gitu ya. Dunia berubah, kita dituntut bisa berinovasi, ya kan? Jadi kalau tadi Pak siapa tadi yang bilang tadi Pak Rizky ya. Aduh, ini sekarang modelnya Zoom sudah nih. Wah, mulai Bu bidan-bidan melakukan Zoom. Ada free Zoom 45 menit, mulai dibikinlah kelompok-kelompok WhatsApp. Jadi tidak lagi perlu saya repot-repot karena tuntutan adanya perubahan ya, misalnya ada pandemi, misalnya ya tadi pandemi, kita tidak bisa tatap muka langsung Bu, harus berubah nih model layanan kita. Bagaimana model layanan kita berubah? Kita inovasinya apa? Kreasi kita seperti apa? Wah Bu, saya nanti akan memberikan edukasi misalnya ya. Wah ada ini ibu-ibu hamil yang sudah mau melahirkan ini. Oh saya sudah mulai putarkan video model kanguru misalnya ya. Oh saya bikin grup WhatsApp buat ibu-ibu hamil misalnya ya. Kemudian saya kirimkan video-videonya sebagai sumber belajarnya. Kemudian oh saya nanti ada pertemuannya ada free dari Zoom itu 45 menit. Maksudnya tidak berbayar ya, free gitu ya. Wah, kita pakai itu 30 menit untuk kita
bertegur sapa, kemudian menanyakan kendalanya, kesehatannya, ya, yang bisa kita diskusikan, ya, kita bisa diskusikan selama kurang lebih 30 sampai 40 menit misalnya. Silakan ya, Anda beradaptasi ya, beradaptasi dengan perubahan sehingga kita model layanannya kita bisa berubah. Yang harusnya kita home visit, ya, harusnya saya home visit nih, kunjungi satu-satu, tapi ternyata tidak bisa. Ada kondisi yang mengharuskan kita tidak bisa bertemu. So how to make a service? Bagaimana kita membuat layanannya? Nah, kita mulai berpikir kreatif. Oh, saya mau bikin begini deh caranya. Saya mau bikin seperti ini deh. Menanyakan kondisinya seperti ini deh. Saya mau WhatsApp calling deh. Mau video call gitu ya, rame-rame. Oh, saya mau pakai Zoom meeting. Oh, saya mau pakai ini. Terserah deh. Yang pasti Anda apabila menghadapi perubahan, maka Anda cepat-cepat beradaptasi dan merubah model komunikasi. Tadi kata Pak Deva, di sana Bu, kalau bahasa Indonesia saya berikan pelayanan, tidak mengerti dorang Bu. Saya juga tidak mengerti dengan bahasanya dorang. Bagaimana sudah ini ceritanya nih. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang harus kita pergunakan sehari-hari. Tapi di sana tidak bisa Bu. Bagaimana caranya? Mulailah Anda belajar bahasa daerah sana dan Anda mulai membelajarkan orang sana berbahasa Indonesia. Kan kayak gitu. Ya kan? Jadi beradaptasilah kita dengan baik dengan lingkungan kerja kita karena ada perubahan-perubahan. Bisa ya teman-teman ya? Oke, terakhir kolaboratif. Sampai yang mau cerita kolaboratif, silakan. Nilai terakhir, Pak Fajar. Ini saya tidak tahu ini anakku Fajar sudah ke sekolah atau gimana ini. Fajar, silakan. Saya kolaboratif itu di mana kita bekerja bersama-sama, misalnya kayak perawat kita bekerja sama dengan dokter, dokter memberikan obat, kita memberikan pelayanannya, dan juga mungkin dari bagian instalasi gizi juga memberikan layanan gizi. Oke, baik. Ya, jadi kolaboratif ya, ada kata kerjasama di dalamnya. Silakan Bu Sri. Ya, kalau menurut saya kolaboratif itu adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Jadi jangan kayak kita merasa oh kita bisa, jadi kita terus yang melakukan kegiatan itu, dan jadi kita tidak memberikan orang lain untuk berkesempatan untuk mendapat kesempatan yang sama juga untuk melakukan hal itu. Kayak misalnya kayak kita merasa kayak sebagai bidan tuh kita yang paling ahli menolong persalinan. Jadi ketika ada pasien, oh tidak diajak lagi teman yang lain untuk bersama-sama untuk kerjasama. Dan juga ketika kita merasa lebih tahu saya daripada dokter karena saya kan bidan. Kayak gitu, seperti saya kan di IGD Ponek. Jadi bekerja sama dengan dokter umum. Jadi karena merasa tidak perlu lagi pakai dokter umum karena saya bidan kok, saya yang lebih tahu daripada dokter umum. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri. Siapa lagi? Pak Deva, silakan. Baik, terima kasih Bu. Menurut saya kolaboratif itu kemampuan kita dalam melakukan kerjasama, dalam memberikan pelayanan, baik itu kerjasama dalam lintas profesi maupun lintas sektor. Contohnya, saya sebagai tenaga kesehatan, kita mampu bekerja sama dengan aparat desa, serta aparat kepolisian dalam memberikan pelayanan vaksin di masyarakat, Ibu. Seperti itu. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Deva. Iya, jadi upaya-upaya kolaboratif itu bukan hanya bekerja. Misalnya saya di UGD nih, UGD ada 5 perawat, saya kerja sama 5 perawat itu. Kolaboratif, oke. Kolaboratif itu lebih luas lagi, ya. Kita membangun kerjasama lintas bidang, lintas sektor gitu ya. Jadi silahkan upaya-upaya kolaboratif itu. Jadi misalnya nih Bu Bidan, Bu Bidan ini dia ahli di dalam persalinan, tapi tidak paham masalah gizi, masalah nutrisi. Yang paham masalah nutrisi ya nutrisionis. Benar enggak teman-teman?
Terus bagaimana saya mau edukasi ini ibu-ibu muda yang baru melahirkan ini? Apa yang harus dia konsumsi supaya ASI-nya banyak, ASI-nya bagus gitu ya. ASI yang dihasilkan punya protein bagus ya, punya kandungan gizi yang bagus, nutrisinya lengkap dan sebagainya. Apa yang harus dimakan misalnya? Perasaan saya waktu kuliah lalu tidak ada diajar, saya cuma diajar bagaimana ini kalau bayinya sungsang, bagaimana ini kalau bayinya kakinya di bawah, bagaimana ini, mungkin seperti itu ya, Ibu enggak terlalu paham secara teknis belajarnya teman-teman. Tetapi di satu sisi saya juga harus mengedukasi, tapi saya enggak paham. Wah, saya mau bangun kerjasama nih dengan nutrisionis yang ada di rumah sakit, di puskesmas. Makanan apa yang bagus untuk dikonsumsi? Oh, saya mau bikin menu 1 bulan buat ibu hamil atau ibu yang baru habis melahirkan gitu. Saya mau bikin menunya. Saya mau kerjasama sama nutrition ya, nutrisionisnya. Saya bikin menunya. Jadi saya bisa share ke ibu-ibu yang sudah melahirkan, yang baru melahirkan, bagusnya konsumsi hariannya ini, hari pertama ini, hari kedua ini harus bisa. Silahkan diikuti ya, menu-menu sehat untuk dimakan, dikonsumsi setiap harinya untuk kualitas ASI yang terbaik yang diberikan kepada bayi calon anak bangsa yang akan menjadi pemimpin bangsa. Kayak gitu ya. Jadi upaya-upaya kolaboratif itu kita munculkan. Jadi jangan hanya kerja sendiri capek tahu kalau kerja sendiri ya. Jadi harus mampu berkolaborasi, bekerja sama. Bisa ya, teman-teman ya. Semangat semuanya ya melaksanakan menerapkan nilai berakhlak ini. Jadi teman-teman tadi dari diskusi kita, brainstorming kita, tanya jawab kita dari pagi tadi ya, hampir ini kita sudah mau selesai ya, tinggal 9 menit kita selesai. Tidak terasa juga waktu ya, kita bercerita habis juga waktu 2 jam ya sama Ibu Aspina ini gitu ya. Kita bercerita tentang berakhlak ya. Jadi nilai berakhlak teman-teman sudah paham ya, sudah memahami dengan baik substansinya karena sudah belajar juga mandiri. Tinggal Ibu tadi istilahnya tinggal berikan penguatan-penguatan ya berkaitan dengan nilai-nilai ini sehingga nanti nilai-nilai ini sudah siap Anda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam berprofesi ya, baik itu sebagai bidan, perawat ataupun staf di kantor. Silakan terapkan ini dengan baik ya teman-teman. Dan saya juga sudah memberikan penugasan ya, penugasan teman-teman itu ya. Jadi penugasannya itu ada rangkuman materi. Di situ rangkuman materinya itu berakhlak ya. Tadi kan teman-teman sudah cerita. Jadi boleh nanti bikinkan videonya, rangkuman berakhlaknya silakan. Banyak sekali contoh-contoh videonya ya, contoh-contoh videonya yang bisa Anda adopsi. Oh, seperti ini bagus, kita nanti menayangkan rangkuman daripada berakhlak. Kemudian ada kasus, silakan pilih 1 kasus. Ya, setiap kelompok silakan pilih kasus, kemudian Anda analisis bagaimana penerapan daripada nilai berakhlak. Ya, silakan mungkin Anda mengambil kasus persalinan atau kasus rawat inap atau rawat jalan atau terserah deh ya. Silakan Anda ambil 1 kasus, kemudian Anda analisis bagaimana nilai itu sehingga terjadi kasus itu, nilai apa yang tidak diterapkan di situ sehingga terjadi kasus yang Anda pilih itu. Kemudian Anda bikin juga best practice-nya. Anda boleh cari contoh terbaik di dalam penerapan nilai berakhlak. Ya, jadi contoh layanan di mana, di kantor apa, ya mungkin di rumah sakit mana, di puskesmas mana yang ada best practice-nya, maksudnya yang sudah mempraktekkan dengan bagus nilai berakhlak. Nah, itu silakan Anda cari, kemudian Anda buat uraiannya. Nah, kemudian ada membuat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu Anda sudah membuat kegiatan-kegiatan yang mau dilaksanakan dan tahapan-tahapannya ya. Jadi kegiatan, tahapannya dan tahapan-tahapan itu Anda menerapkan sudah nilai-nilai berakhlak ya. Jadi misalnya Bu, saya nanti mau mau bikin kegiatan edukasi model kangguru. Tahapannya pertama saya mencari videonya dulu. Oh, pada saat mencari video saya mau menerapkan nilai, misalnya nilai kompeten Bu.
Silakan ya. Jadi nanti Anda buat rencana tindak lanjutnya. Anda susun. Nanti ya terakhirnya itu Anda sudah bikinkan bahan tayangnya. Anda bikin bahan tayangnya ya, bahan tayang penerapan berakhlak itu ya, penerapannya. Jadi Anda bikin PPT-nya. Jadi Bu, nanti Bu kayak Pak Deva tadi bilang, Bu, di sana itu tidak ada apa nih poster-poster Bu yang apa ini menunjukkan standar, menunjukkan cara cuci tangan yang benar dan sebagainya Bu. Saya mau buat misalnya ya, kemudian saya bikin tahapannya. Nah, tahapannya itu saya mau menerapkan nilai-nilai. Bikinkan saja dalam PPT-nya. Bisa? Clear tugasnya? Ya. Nah, jadi Anda silakan mengerjakan tugasnya, kemudian diupload. Nanti insya Allah kita ketemu lagi hari Selasa jam 1 siang. Wah, jam 1. Keren ya. Jam 1 keren gitu ya. Jam 1 siang kita ketemu nanti insya Allah hari Selasa. Nanti kita tinggal mempresentasikan ya hasil-hasil penugasan yang telah Ibu berikan. Bisa dipaham teman-teman semua? Clear? Ingin bertanya, Ibu. Silakan bertanya, Pak Rizky. Ya, terima kasih Bu. Terkait tugas, apa kita presentasi dulu baru diupload atau kita upload memang baru dipresentasikan Bu? Diupload saja dulu. Kan ada tanggalnya kan, ada tanggal penugasan jamnya gitu ya. Jadi langsung diupload saja enggak apa-apa. Nanti kita koreksi. Nanti pada saat apa namanya pada saat presentasi. Jadi penugasannya itu kan ada perharinya gitu ya, ada tanggalnya gitu ya. Jadi kalau tugasnya diberikan hari apa? Misalnya hari ini hari apa nih? Jumat. Jumat sebentar ini kan ada penugasan sudah ya. Nah, itu langsung dikerja, selesai upload. Asal selesai diupload. Gitu ya. Makin cepat Anda mengupload tentu akan berbeda nilai yang saya berikan yang cepat mengupload dengan yang lambat. Tapi jangan juga cepat-cepat tidak bagus DP hasil. Kan namanya kompeten. Kompeten itu mampu memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan gitu ya. Ya kan? Kompeten itu berarti saya mampu ya, saya terampil ya, saya bagus gitu ya, itu kompeten. Nah, jadi jangan asal jadi juga gitu ya. Jadi buat bagus ya penugasannya sehingga nilainya juga bisa lebih bagus Ibu berikan. Oke? Bisa ya? Jadi selesai dikerjakan upload, selesai dikerjakan upload. Jadi pada saat presentasi terakhir itu sudah selesai semua tugasnya pada saat kita ketemu. Itu ya. Pada saat kita ketemu sudah selesai sehingga nanti Ibu tinggal mengkoreksi penugasan yang telah diberikan sudah bagus atau harus ditambah lebih bagus lagi. Seperti itu nanti Ibu memberikan koreksian terhadap tugas-tugas yang telah nanti yang sudah Ibu berikan. Oke, clear Pak Rizky? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada lagi? Aman dunia? Bu Ana Novarita, sangat cinta Indonesia. Coba ya kalau semuanya ada merah-merah di pipinya, kemudian ada merah putih, gimana ya? Kita harus belajar nih sama Bu Ana tuh yang tetap ada merah putih di pipinya gitu ya. Saya suka lihat pipinya ada merah putih. Iya. Jadi teman-teman semua ya, saya kira cukup ya hari ini ya pembelajaran kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf ya apabila mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan ya, mungkin dari pagi tadi. Wah, Ibu ini kayaknya salah bicara dia tadi ini, kayaknya saya tersinggung hatiku gitu ya. Jadi Ibu mohon maaf ya, di bulan puasa ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bu Risna, saya akhiri ya pembelajaran hari ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Pina. Kita mau kembali ke room besar ini. Iya, saya mohon izin, saya langsung leave room saja Bu Risna. Iya, siap. Iya, nanti kembali tanggal Bu ya, hari Selasa jam 1 siang. Mau cari pasar murah dulu. Iya, hari Jumat ini mau ke pasar. Oke deh, iya, makasih. Ya. Recordingnya boleh di stop, Bu. Iya, makasih Bu Spina. Rekornya.